Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi Masjidil Aqsa dan di sekeliling Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, agar kami dapat memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat ini dengan jelas menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan memberkahi Masjidil Aqsa. Maka dikatakan oleh ulama bahwa Masjidil Aqsa merupakan bawabatus sama, Masjidil Aqsa merupakan tempat daripada pintu gerbangnya langit. Wal Masjidil Aqsa al-Mubarak huwa ula al-qiblatain, qiblat pertama umat Islam. Wa thani al-masjidain, masjid kedua ba'da al-Masjid al-Haram, kama jaa fi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thalith al-haramain al-sharifain, masjid ki suci di dunia. La tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام ثم مسجدي هذا ثم المسجد الأقصى المبارك. Maka Masjidil Aqsa, ibu-ibu dan bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki banyak sekali keistimewaan. Ya, derajat dan juga kedudukan Masjidil Aqsa begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama daripada umat Islam. Dan yang kedua adalah Masjidil Aqsa merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa merupakan kiblat, Masjidil Aqsa merupakan tempat masjid ketiga yang sangat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umat Islam ini untuk mensucikan Masjidil Aqsa, dan dijadikan Masjidil Aqsa merupakan tempat ketiga yang sangat disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم بعد ذلك إخواني الكرام تأتي الآيات تتحدث عن إفساد بني إسرائيل في الأرض بعد الحديث عن معجزة الإسراء والمعراج. في نفس الصفحة الله سبحانه وتعالى يقول: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. كم مرة؟ مرتين إخواني. لذلك بعض أهل العلم يقولون أن الإفساد الذي نعيشه في زماننا هذا لبني إسرائيل من احتلال المسجد الأقصى المبارك، من قتل للأطفال، من قتل للنساء، من اعتقال، من نشر للفساد والرذيلة في ساحات المسجد الأقصى المبارك وفي البلدة القديمة لإفساد الشباب الجيل المؤمن. هذا كله من الإفساد الثاني لبني إسرائيل في الأرض. نعم. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman dan juga menjelaskan bagaimana kedudukan Masjidil Aqsa melalui mukjizat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih pada lembar yang sama, masih pada halaman yang sama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Zionis Yahud, bahwasanya Bani Israel mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini sebanyak 2 kali. La tufsidunna fil ardi marratain. Sesungguhnya kalian, wahai Yahudi, wahai bangsa Israel, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini sebanyak 2 kali. Maka kata ulama, kerusakan yang kedua kali inilah yang saat ini mereka lakukan. Mereka menyebarkan fawahish, mereka menyebarkan kerusakan di sekeliling daripada Masjidil Aqsa. Bahkan mereka berusaha ingin merusak para pemuda Palestina di sekitar Masjidil Aqsa. Mereka sengaja menyebar luaskan fawahish dan juga perzinahan untuk bisa apa? Menghancurkan pemuda Masjidil Aqsa dan pemuda Palestina di sekitar Masjidil Aqsa. نعم إخواني. طيب سؤال: كيف نقضي على إفساد بني إسرائيل في الأرض؟ Yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan dan juga menghabiskan daripada kerusakan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi? كيف يا شباب؟ Ada yang tahu bagaimana caranya, Bapak-Ibu sekalian? كيف نقضي على إفساد بني Bagaimana إسرائيل؟ cara kita bisa menyelesaikan kerusakan yang dilakukan oleh Zionis Yahud kepada saudara-saudara kita di Palestina? الشباب كيف يكون ذلك يا شباب؟ Anak muda, Bapak, siapa yang tahu? Kira-kira caranya apa? anak-anak muda. نعم. كيف يكون ذلك؟
تأملوا معي قول الله عز وجل، الحديث عن معجزة الإسراء والمعراج، ثم في نفس الصفحة الحديث عن إفساد بني إسرائيل في الأرض، ثم الحديث عن وعد الآخرة، ثم مباشرة في الصفحة الثانية الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. لماذا الحديث عن القرآن بعد الحديث عن إفساد بني إسرائيل في الأرض؟ نعم، هذه رسالة لنا إخواني الأحباب، أن القضاء على إفساد بني إسرائيل في الأرض، أن الجيل القادم لن يكون قادر على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ما لم يعظم الإيمان قلبه وما لم يستقي من نبع القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك علينا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. Jawaban dari pertanyaan tadi masih pada surat Al-Isra. Di lembar selanjutnya daripada surat ayat pertama, ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya kezaliman dan penindasan dan juga penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Yahud, mereka tidak akan bisa menyerah kecuali dengan generasi Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dengan generasi Al-Quran inilah suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka tentara-tentara Allah yang bisa menyelesaikan dan juga membasmi daripada kekejaman dan juga penjajahan Zionis Yahud. Naam ikhwani al-kiram, Allah Subhanahu wa taala ja'ala fil Qur'an izzana, ja'ala fil Qur'an rif'atana, ja'ala fil Qur'an karamatana ikhwani. Wa hadha kitabun anzalnahu fihi dhikrukum. ما معنى فيه ذكركم إخواني؟ أي فيه عزكم، فيه شرفكم، فيه رفعتكم، فيه كرامتكم. لذلك نحن بحاجة الأمة الإسلامية في سابق عهدها وزمانها لما تمسكت بكتاب ربها سبحانه وتعالى ماذا حصل للأمة إخواني؟ قادت وسادت وكانت في مقدمة الأمم، لكن لما تخلفت عن القرآن، لما هجرت القرآن، تراجعت هذه الأمة. لذلك أول مشروع نعمل عليه على تحرير المسجد الأقصى المبارك هو إعداد الجيل المؤمن. تحرير المسجد الأقصى يمر بحلقات إخواني، حلقات مترابطة، حلقة مترابطة في حلقة ثالثة ورابعة وهكذا. من أهم حلقات هذا المشروع هو إعداد الجيل المؤمن، الجيل القرآني. نعم إخواني الأحباب. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian suatu kitab yang mana di dalamnya ada kemuliaan bagi kalian. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan umat Islam ini dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Maka seberapa teguh berpegang teguhnya umat Islam ini kepada Al-Qur'an, maka seperti itu juga lah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Makin jauh umat ini kepada Al-Quran, maka makin jauh umat ini atas kemenangan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana di Gaza, Palestina melalui Darul Quran Al-Karim wa Sunnah yang saat ini sedang apa? Mempersiapkan generasi Al-Quran. Mulai dari beberapa halaqah yang saat ini alhamdulillah sudah memiliki ribuan halaqah. Ini kita lakukan untuk apa? Mempersiapkan generasi Al-Quranul Karim. Bapak-bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita lihat Syekh beberapa kali melihat HP karena apa? Karena Syekh sekarang yang sedang mau pulang tiba-tiba tertahan dan beliau merupakan bimbing para masyayikh yang pulang, kemudian ada sedikit masalah di pesawat. Maka beliau terlihat tadi sedang sibuk dengan HP karena khawatir bahwasanya ada beberapa Syekh yang tidak bisa kembali ke Gaza gitu. Nah, insyaallah. Nasallahu al-azim كما جمعنا إخواني الكرام في هذا المجلس الطيب أن يجمعنا إن شاء الله عز وجل في ساحات المسجد الأقصى المبارك فاتحين منتصرين مكبرين على عدونا. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين. Maka alhamdulillah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di Masjid Al-Salam ini, bisa sholat berjamaah di sini dan bisa sholat berjamaah, sholat tarawih dan juga sholat witir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini berjamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir. Suatu hari nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita salat di Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa sudah terbebas daripada penjajahan Zionis Yahud. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ini mungkin ada beberapa presentasi yang akan kami jelaskan agar kita lebih mengetahui bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina dan mengetahui ya lebih dekat sejarah daripada bangsa dan juga negara saudara-saudara kita di Palestina. Di sini kita lihat Ibu-ibu sekalian, ya. Di sini kita lihat di depan kita ada peta yang menjelaskan bagaimana kondisi ya dari tahun 1947 sampai sekarang. Ibu-ibu sekalian, 1947 kita lihat masih besar kekuasaan daripada Palestina yang berwarna hijau. Ya, kita lihat masih sangat besar. Ya, akan tapi pada tahun yang sama 1947 ya kita ketahui melalui sejarah bahwasanya pada tahun ini mulai ya pemerintah Inggris yang waktu itu menjajah Palestina, mereka membagi negara Palestina menjadi dua bagian. Ya, dan yang sangat menyedihkan bahwasanya ya pemerintah Inggris waktu itu memberikan kekuasaannya kepada Yahudi yang waktu itu numpang saja. Dan yang lebih menyedihkan lagi, bagian orang Yahudi lebih banyak daripada saudara-saudari kita di Palestina, hingga mereka menguasai sebagian besar daripada wilayah saudara kita di Palestina masih pada tahun yang sama. Kemudian pada tahun 1049 sampai 1967 ya pemukiman yang mereka dirikan, kemudian penguasaan terhadap tanah-tanah saudara kita di sana makin membesar hingga pada saat ini. Ya mungkin saat ini lebih dari ini Ibu-ibu sekalian. Ya, mungkin sekarang hanya beberapa titik saja. Karena apa? Karena hampir semua ya negara Palestina itu dikuasai oleh Zionis Yahud kecuali saudara-saudara kita yang berada di kota Gaza. Satu kota inilah yang tidak bisa dimasuki oleh Zionis Yahud. Semuanya termasuk Masjidil Aqsa. Sekarang siapa yang memegang kendali? Yaitu Zionis Yahud. Bahkan semua orang yang ingin sholat di Masjidil Aqsa harus meminta izin kepada Zionis Yahud. Itu menjelaskan ya bagaimana kekuasaan Zionis Yahud makin membesar di Palestina. Ini ada beberapa statistik yang kita kumpulkan beberapa sumber melalui antara news.com. Tahun kemarin beberapa sekalian ya, negara Palestina itu, rakyat Palestina masih 1,3 juta saja yang mengungsi. Akan tapi ya melalui sumber antara news.com ya beberapa hari kemarin kita baca sudah 7 juta Ibu-ibu sekalian yang mengungsi dari Palestina. Jadi sudah 7 juta orang mereka terusir dari negara mereka. Ya, kenapa? Karena penjajahan, ya karena blokade, karena mereka terus ya mengusir saudara-saudara kita yang tinggal di Palestina. Ada 1,7 juta mengalami krisis pangan. Ya, artinya mereka susah untuk mendapatkan makanan. Ada 1,9 juta mengalami krisis air bersih, mereka susah untuk mendapatkan air bersih yang layak untuk bisa diminum. Kemudian ada 1,2 juta memerlukan pelayanan kesehatan. Next. Ya sedikitnya ada 13 jam per hari. Ya saudara-saudara kita di sana harus ya mengalami pemadaman bergilir. Ya 13 jam per hari kira-kira banyak nggak Pak? Banyak. Ya kita di sini sejam. Ya sejam paling lama sejam lah kita udah gelisah. Ya nggak bisa buka YouTube. Ya nggak bisa buka Facebook, Instagram dan lain sebagainya. TikTok. Akan tapi saudara kita 13 jam per hari Bapak sekalian. Akan tapi yang kami jelaskan tadi, di sana setiap tahunnya bisa mencetak ribuan para penghafal Al-Qur'an dengan kondisi seperti ini. Ya. Tahun kemarin Bapak sekalian Darul Quran Al-Karim was Sunnah mengeluarkan 1681 orang hafiz dan hafizah. Dan pada tahun yang sama ada program kami yang bernama Sofwatul Hufadz. Ya, yang berisi di dalamnya ada 581 orang, mereka menghafal Al-Quran, tidak melihat Al-Quran, ya, mereka memperdengarkan hafalan mereka, tidak melihat Al-Quran, 30 juz dari pagi sampai asar. Ini merupakan keistimewaan yang diberikan Allah SWT kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, ya, karena mereka hanya Al-Quran mereka punya, ya, dengan kondisi kehidupan yang seperti ini Bapak sekalian, ya, tingkat rawan pangan 70%. Kemudian tingkat polusi air 96, berarti hanya 4% saja air di Gaza yang layak diminum. Ya. Kemudian 47% ketersediaan obat, 70% rumah di Gaza hancur. Ya tidak layak dihuni. Kemudian keluarga yang memerlukan bantuan Bapak sekalian, keluarga yang membutuhkan bantuan 86,1%. Ya. Hampir semua rakyat Palestina memerlukan bantuan dan juga uluran tangan
kebaikan seluruh umat Islam di dunia ini. Ini ada beberapa foto, beberapa gambar yang menjelaskan ya kepada kita, yang mengisahkan kepada kita, hanya dengan gambar kita bisa melihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita di sana melalui di tempat-tempat pengungsian mereka. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian musim dingin, mungkin dari Bapak-bapak atau Ibu sekalian yang pernah ke Mekah ketika musim dingin umroh, atau yang pernah ke Timur Tengah, merasakan bagaimana dinginnya ketika musim dingin bisa sampai misalnya 2 derajat. Ya. Akan tapi dengan kondisi seperti itu mereka hanya tinggal di tenda-tenda seperti ini dan menghangatkan badan mereka hanya dengan seadanya saja, membakar api dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak punya penghangat ruangan. Ya. Tidak punya alat yang canggih untuk bisa menghangatkan tubuh mereka. Anak kecil mungkin terlihat bahagia tersenyum karena apa? Dia bisa bermain salju. Ya, kalau salju itu Bapak Ibu sekalian, kalau salju biasanya sudah 0 derajat. Kita bisa bayangkan ya, dengan dinginnya seperti ini, kita lihat di belakangnya kondisinya sangat kontras Bapak sekalian. Mereka hanya tinggal di tenda-tenda pengungsian yang hanya ditutupi oleh kain-kain bekas seperti ini. Kita bisa bayangkan bagaimana dinginnya mereka menghadapi musim dingin seperti ini. Situasi keluarga para sejahtera Palestina yang kita lihat ya sangat sederhana, Bapak sekalian, rumah mereka hanya beralaskan tembok tombok dan juga ya kain-kain yang biasa mereka tutupi rumah mereka. Ini kalau di kita asbes ini Pak ya. Asbes seperti ini yang penting bisa menutupi rumah mereka. Nah, ini beberapa video cuplikan yang kami ambil dokumentasi daripada kejadian demi kejadian yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah Darul Quran Al-Karim wa Sunnah terus bergerak untuk mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk terus ayo kita bantu saudara-saudara kita ya terus menerus ya hingga nanti saudara-saudara kita mendapatkan kemenangan. Berdiri atas kerjasama Indonesia dan Palestina, kita ketahui bahwasanya hubungan antara Indonesia dan Palestina bukan hanya hubungan ukhuwah Islamiyah saja, tapi juga hubungan sejarah. Bagaimana rakyat Palestina, bagaimana Palestina merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan ulama di sana itu bekerja keras untuk apa? Mengajak seluruh dunia ini mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka di Masjidil Aqsa hanya ingin sholat, Bapak-Bapak sekalian. Mereka kita lihat tidak bawa apa-apa. Mereka hanya ingin sholat, akan tapi apa yang dilakukan oleh Zionis Yahud? Mereka menembaki saudara-saudara kita yang sedang sholat di Masjidil Aqsa. Mereka menendang-nendang, memukuli saudara-saudara kita, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, tidak luput daripada kekejaman yang mereka lakukan kepada saudara-saudara kita di sana. Biasanya hal seperti ini mereka lakukan selalu saja di bulan Ramadan. Mungkin bapak-bapak sekalian melihat 2 hari 3 hari kemarin, bahkan di TV sering ditayangkan bagaimana mereka menginjak-injak saudara kita yang sedang sholat. Mereka masuk dengan sepatu-sepatu mereka ke dalam Masjidil Aqsa. Mereka melakukan hal ini kenapa? Karena ingin mencederai daripada kesucian bulan suci Ramadan. Ingin mencederai daripada kesucian bulan suci Ramadan. Ya. Ini sering terjadi ya kepada rumah-rumah saudara kita di Palestina. Kita bisa bayangkan hanya hitungan detik Bapak sekalian, Ibu sekalian, rumah-rumah saudara kita hancur lebur. Maka pemandangan seperti ini ya Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak asing bagi saudara-saudara kita di sana. Ya, bahkan anak kecil ya yang tidak tahu apa-apa, bayi yang tidak apa-apa harus ya mengalami ya dan merasakan daripada penindasan dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh Zionis Yahud kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mereka tidak pandang bulu. Ya. Seorang bapak ya harus sangat sedih menggendong anaknya yang sangat dia cintai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala akibat daripada kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Yahud kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ini gambaran bagaimana hancurnya keadaan saudara-saudara kita di Palestina. Seorang bapak ya mencari putrinya ya ke rumah sakit, kemudian dia mendapatkan anaknya sudah terbaring. Banyak anak Palestina yang diangkut paksa oleh tentara Zionis Israel. Bahkan anak-anak pun tidak luput daripada ya
kekejaman mereka. Mereka dengan mudah memukul perempuan, anak-anak. Akan tapi dengan kondisi seperti itu, ibu bapak sekalian, ya, anak-anak di sana terus menghafal Al-Quran. Ya, bahkan salah satu syekh yang kemarin yang kita datangkan, itu beliau merupakan guru tahfidz Al-Quran. Dia katakan bahwasanya bahkan anak murid saya datang ke saya menghafal Al-Quran subuh-subuh ketika mortir juga buang berterbangan di atas langit. Ya. Ini merupakan halakoh-halakoh kami Darul Quran Al-Karim Sunnah yang kami katakan tadi memiliki 4.000 halakoh Al-Quranul Karim. Ya, semua di sana menghafal Al-Quran. Dari anak-anak, dari ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Ini halakoh-halakoh Darul Quran Al-Karim Sunnah yang kami miliki di sana. Ya, ribuan alhamdulillah para penghafal Al-Quran setiap tahunnya berhasil ya dicetak oleh Darul Quran Al-Karim Sunnah di Palestina. Sahabat yang dicintai Allah, Al-Quran bagi sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina yang berada di garis depan perjuangan membela. Bahkan ya tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, mereka semua punya halakoh Al-Quran. Ya. Semua yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, semua di sana menghafal Al-Quranul Karim. Maka kalau kita lihat, masya Allah, luar biasa. Ya. Bukan hanya sekedar bapak-bapaknya, bukan hanya sekedar laki-lakinya, tidak ada, dari ibu-ibunya, bahkan dari anak-anaknya yang diajarkan pertama kali dalam keluarga-keluarga di sana adalah Al-Quran. Ini kemudian ada beberapa video penyaluran tahun kemarin, Bapak-Ibu sekalian, maka dan alhamdulillah Masjid Babus Salam merupakan salah satu donatur kita ya di bulan Ramadan kemarin, dan alhamdulillah kami sudah salurkan untuk para penghafal Al-Quran di sana, untuk saudara-saudara kita di sana yang membutuhkan. Ini merupakan bantuan yang kita berikan alhamdulillah ya 2002 kemarin kepada para penghafal Al-Quran di sana. Ya. Kami juga memberikan bantuan ya kurban, daging kurban ya, setiap Idul Adha pun kami bergerak ya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina untuk bisa merayakan hari kurban. Ini merupakan program hadiah. Ketika Idul Fitri kami memberikan juga hadiah ya untuk anak-anak di sana. Mungkin kita di sini anak-anak kita mudah untuk mendapatkan mainan, untuk bisa beli baju baru ya deh. Kan tapi tidak dengan saudara-saudara kita di sana. Ini merupakan paket sembako ya yang alhamdulillah kami juga sudah salurkan ya daripada kebaikan dan juga donasi ibu-ibu bapak sekalian di Indonesia. Ini kami belikan juga mereka paket alat tulis untuk sekolah. Kami berikan tas mereka, kami berikan buku tulis, kami berikan pulpen dan sebagainya. Ini merupakan paket buka puasa tahun kemarin, alhamdulillah kita sudah salurkan juga. Maka insya Allah kami Darul Quran Al-Karim Sunnah Indonesia yang merupakan kantor cabang resmi daripada Darul Quran Al-Karim Sunnah di Palestina, kami memiliki 2 kantor cabang di internasional. Pertama di Turki, kami juga punya kantornya di Turki, dan alhamdulillah kami diamanati untuk menjadi kantor resminya di Indonesia. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pada malam hari ini ya kami mengajak dan juga memfasilitasi ibu-ibu bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu sekalian ada yang tidak membawa donasi cash ya, atau tidak bisa menunaikan donasinya pada malam hari ini. Insya Allah di sini ada lembar komitmen ibu bapak sekalian. Insya Allah lembar komitmen ini nanti kita bantu diisi nama dan juga nomor teleponnya. Dan donasi transfer ini tidak mesti malam ini ditunaikan, bisa minggu depan, bisa bulan depan, dan paling lambat 2 bulan ke depan. Jadi insya Allah masih banyak waktu untuk bisa kita membantu saudara-saudara kita di sana, para penghafal Al-Quran di sana. Insya Allah bisa ditunaikan 1 kali, 2 kali, 3 kali kalau ada keluasan rezeki, dan insya Allah tidak dihitung hutang. Jadi insya Allah sangat fleksibel. Yang penting kita apa? Niat. Insya Allah kalau sudah niat, Allah permudah kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah nanti bagi yang berkomitmen, nanti insya Allah dibantu tim kita untuk bisa mengisi komitmen ini. Dan insya Allah sekali lagi kita katakan tidak mesti malam ini, bisa minggu depan, bisa bulan depan, dan bisa 2 bulan ke depan. Dan insya Allah tidak dihitung hutang dan dapat ditunaikan beberapa kali. Kami di sini ada figura ibu bapak sekalian. Ya, figura ini mungkin sudah banyak yang melihat
ya Qubbatus Sakhra ini merupakan salah satu masjid yang ada dalam Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu memiliki beberapa masjid. Ya, ada Masjid Al-Qibli dan ada Qubbatus Sakhra yang mungkin kita sering lihat. Insyaallah figura ini kami hadiahkan untuk ibu-ibu dan bapak sekalian yang berkomitmen untuk membantu halaqah Al-Qur'an. Jadi kami tadi katakan memiliki 4.000 halaqah, satu halaqahnya ada 10 anak. Jadi kita bisa bayangkan berapa ribu para penghafal Al-Quran yang sedang menunggu kebaikan hati kita, uluran tangan kita, dan membantu perjuangan saudara kita di sana yang sedang menghafal Al-Quran. Satu halaqah, 10 anak, dan insya Allah selama 1 bulan ibu dan bapak sekalian bisa jadi donatur. Dengan berkomitmen figura ini sebesar 3 juta rupiah ibu dan bapak sekalian. Mungkin ada yang berminat. 3 juta rupiah ini kita peruntukkan untuk membantu satu halaqah, 10 anak selama 1 bulan. Insya Allah kita berikan laporannya nanti langsung dari Palestina, khusus dengan bantuan halaqah ini atas nama ibu-ibu dan bapak sekalian. Mungkin ada yang mau, bapak ibu sekalian berminat? Insya Allah tidak dihitung hutang, dan insya Allah bisa ditunaikan beberapa kali, dan bisa bulan depan atau 2 bulan ke depan. Mungkin ada bapak sekalian? 3 juta rupiah. Nanti insya Allah dibantu untuk mencatat oleh tim kami, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi bapak sekalian, ya. Tadi dikatakan Syekh bahwasanya salah satu ya cara ya membantu saudara kita di Palestina apa? Kita membantu para penghafal Al-Qur'an sebagaimana dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi bapak sekalian. Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah jenderal muslim yang bukan orang Palestina. Akan tapi ketika dia ingin membebaskan Palestina dari bangsa Romawi ketika itu, maka apa yang dia lakukan? Mempersiapkan generasi Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Maka setelah dia persiapkan begitu banyak para penghafal Al-Quran, maka pada waktu itu dia bisa membebaskan Palestina dari cengkeraman pasukan salibis dan juga Romawi waktu itu. Inilah usaha kita untuk membantu para penghafal Al-Quran, yang insya Allah mudah-mudahan mereka suatu hari nanti akan menjadi tentara Allah yang membebaskan Palestina dari cengkeraman Indonesia. Ada ibu sekalian? 3 juta tidak mesti 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang. Yang penting ada niat. Ya, masya Allah, takbir. Masya Allah. Ta'al, ta'al, salim, salim, salim. Masya Allah. Siapa nama? Siapa nama? Namanya siapa? Zaki. Zaki. Masya Allah, Zaki. Allah yahfadhkum ya Rabb. Hadi ya Zaki. Sini Zaki. Masya Allah. Hadi lakum ya Zaki. Masya Allah. Allah yahfadhkum. Sini. Nah, gitu ya. Masya Allah. Allah yaktub Ya, nanti insya Allah sampai Zaki, nama Zaki insya Allah ke Palestina. Masya Allah, takbir. Allah Akbar. Mungkin ada bapak ibu sekalian? Masya Allah. Mungkin ada lagi bapak ibu sekalian, kita bantu halaqah Al-Quran. Ya, tidak mesti ditunaikan malam ini, bisa bulan depan, bisa 2 bulan ke depan. Insya Allah kita bisa berikan bantuan untuk 1 bulan ke depan. Dari bulan Syawal kita jadikan diri kita donatur untuk halaqah Al-Quran. Ada lagi bapak sekalian mungkin yang berminat untuk membantu halaqah Al-Quran? Baik, baik bapak sekalian, di sini kami memiliki mushaf dan syal, ya. Insya Allah mushaf dan syal ini kita berikan ya untuk Kiswatul Id, ya, kita bantu untuk anak-anak memakai baju baru bapak sekalian, ya. Kemudian ada program kami Iftar Shaim, memberikan bantuan untuk berbuka puasa, dan juga ada paket makanan, dan juga ada hadiah untuk para penghafal Al-Quran di hari raya Idul Fitri, ya. Insya Allah bagi ibu dan bapak sekalian yang berkomitmen sebesar 1 juta rupiah, insya Allah kami berikan hadiah mushaf dan Al-Quran ini, mushaf dan syal ini. Mungkin ada? Masya Allah. Ada Bu? Oh iya. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian? Insya Allah 1 juta ini pun bisa ditunaikan beberapa kali. Ya, bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Takbir. Madhab ilayhim. Madhab ilayhim. Masya Allah. Madhab ilayhim. Masya Allah. جزاكم الله خير يا أختي. بارك الله فيكم إن شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. بسم الله. تفضل إن شاء الله. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. تمام. الله يجزيكم خير. بارك الله فيكم. Mungkin ada lagi Bapak sekalian bisa ditunaikan. Masya Allah. Takbir.
الله أكبر ما شاء الله الله يفتح عليك الله يجزيك خير. Mungkin ada lagi Bapak sekalian, ini malam terakhir bagi kita untuk bisa memfasilitasi karena besok saya sudah pada pulang semua dan insya Allah ini mudah-mudahan kesempatan berharga dan mahal bagi kita untuk bisa langsung membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ada lagi Bapak sekalian? Ada lagi Pak, Ibu? Baik. Ibu sekalian nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya mungkin ada yang sungkan untuk maju ke depan dan berkomitmen. Insya Allah setelah ini bisa menghubungi bagi yang ingin berkomitmen mengikuti kami. Ya, insya Allah dicatat namanya dan nomor teleponnya. Kami ucapkan dari Darul Penangkat Masunang mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang masih Bagus Salam dan juga jamaah sekalian, masih Bagus Salam yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengajak dan juga memfasilitasi ibu sekalian untuk bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.